Terkuak kondisi terkini bocah perempuan yang disiksa dan ditelantarkan ayah, dirujuk ke RS Polri. Ayo orang jahat. Bocah perempuan berinisial MK, 7, yang disiksa dan ditelantarkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dirujuk ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Sebelum dipindahkan, korban sempat dijenguk oleh Direktur Tindak Pidana PPAPPO Mabes Polri Brigjen Nurul Azizah dan Komnas Perlindungan Anak di RSUD Kebayoran Lama. Sudah dirujuk, sekarang sudah kami pindahkan ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, kata Nurul di RSUD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nurul menjelaskan, dirujuknya korban ke RS Polri adalah untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tentunya kita doakan bersama semoga Ananda bisa segera pulih seperti sedia kala, ujar dia. Ia pun menyebut kondisi korban semakin membaik dan perlahan sudah bisa diajak berkomunikasi untuk menceritakan peristiwa yang dialami. Alhamdulillah ketika kami berkunjung, nanti dokter juga bisa sampaikan ya, kondisi membaik. Begitu antusias, kita ngobrol, baik. Alhamdulillah mohon doanya, ungkap Nurul. Sebelumnya, Satpam Pasar Kebayoran Lama, Budiono, mengungkap ciri-ciri ayah yang menyiksa dan menelantarkan anak perempuannya. Korban ditemukan tergeletak lemas di depan salah satu kios di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Juni 2025. Budiono mengatakan, pelaku meletakkan korban di Pasar Kebayoran Lama sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awal penemuannya sekitar jam 5 pagi. Dia naruh pertama itu sekitar jam 2-an, ditaruh di sini. Ya gimana ya, sengaja aja, sengaja ditaruh, kata Budiono kepada wartawan. Budiono mengungkapkan, pelaku memiliki ciri-ciri bertubuh tinggi serta mengenakan kemeja berwarna putih dan masker. Ketika itu, Budiono menduga pelaku dan anaknya hanya menumpang tempat untuk tidur. Namun, pelaku ternyata pergi dan sengaja menelantarkan korban. Ciri-cirinya orangnya agak tinggi, pakai kemeja putih, pakai masker. Dikira di sini kan numpang tidur. Tapi sampai sekarang nggak ada. Berarti kan buang anak, naruh doang, ungkap dia. Ia menyebut tidak ada pedagang maupun warga sekitar yang mengenali tampang pelaku. Bukan, pedagang atau warga setempat, nggak ada yang ngenalin, ujar dia. Kepada petugas Satpol PP, korban mengaku dibakar oleh sang ayah di sebuah sawah. Tadi kita tanya anak tersebut. Ayahnya sangat kejam katanya. Dia dibakar di sawah. Diobatin tapi disiksa lagi, kata petugas Satpol PP Kebayoran Lama, Eko. Selain itu, korban juga sempat diberikan makanan basi oleh ayahnya. Korban yang enggan memakannya kemudian kembali dianiaya. Korban dibacok menggunakan senjata tajam dan dipukul di bagian matanya hingga mengakibatkan luka lebam. Kemarin belum lama dia dikasih makan. Tapi nasinya sudah bau. Bapaknya marah, kakinya dibacok. Ada luka bacok sekitar 5-6 cm, matanya ini lebam biru. Ada biru bekas di tonjok katanya, ungkap Eko. Setelah tadi kita bawa ke puskesmas. Ternyata setelah dibuka ini tulangnya nongol keluar. Jadi bekas dipelintir. Itu mungkin sudah lama. Jadi sudah hitam, imbuh dia. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodi mengatakan, korban diduga disiksa di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Menurut dia, kasus penganiayaan ini telah diambil alih oleh Bareskrim Polri. Penanganan akan diambil alih Bareskrim, karena TKP penganiayaan di Surabaya, kata Murodi kepada wartawan. Murodi menjelaskan, pelaku dan korban baru tiba di Jakarta pada Selasa, 10 Juni 2025, kemarin. Keduanya diketahui berangkat dari stasiun Pasar Turi, Surabaya. Mereka baru sampai naik kereta dari Pasar Turi ke Jakarta baru sampai kemarin. Info dari Bareskrim sedang dicek CCTV sekitar stasiun Pasar Turi, ujar Kasih Humas.